Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus. Senang kembali berjumpa di dalam YouTube channel Be Wonderful. Dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema keputusan di masa sulit. Nah, mari kita akan perhatikan di dalam kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Saudara, sebuah kisah yang menarik yang dapat kita temukan di Alkitab, khususnya hari ini kita akan melihat kisah daripada keluarga Elimelek. Nah, siapakah Elimelek, saudara? Elimelek adalah seorang kepala keluarga, tepatnya ia berasal dari daerah Betlehem Yehuda, dan Elimelek ini adalah suami dari Naomi. Elimelek sendiri memiliki nama yang sangat bagus sekali. Di dalam bahasa asli Ibrani, nama Elimelek itu artinya Allah adalah Raja. Dan Elimelek ini hidup di zaman para hakim memerintah kurang lebih 1100 tahun sebelum Masehi. Nah, saudara, pada waktu itu karena terjadi bencana kelaparan, maka Elimelek mengambil keputusan untuk membawa keluarganya dari tanah Betlehem Yehuda berpindah ke tanah Moab. Secara logika hal ini adalah wajar, karena Elimelek ingin menyelamatkan keluarganya. Dan tahukah saudara, pada zaman itu kalau kita mencermati apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka kelaparan yang sedang melanda tanah Betlehem Yehuda itu adalah sebuah tanda hukuman Tuhan atas umat Israel. Karena apa? Karena pada masa hakim-hakim memerintah, pada zaman itu tercatat bahwa bangsa Israel mengalami masa kegelapan karena terjadi kebobrokan di segala bidang. Oleh sebab itu, pada waktu itu semua umat Tuhan mengalami bencana kelaparan. Dan Elimelek sendiri tidak akan mungkin bisa mengubah keadaan itu. Karena sebetulnya bencana kelaparan ini terjadi disebabkan yaitu karena dosa kolektif dari bangsanya sendiri. Dan kesalahan ini bukan kesalahan pribadi dari seorang yang bernama Elimelek, sebab ini kesalahan sebuah bangsa, saudara. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Elimelek, solusi yang ditempuh Elimelek, sungguh ini adalah hal yang membuat Tuhan tidak berkenan atas hidupnya. Nah, saudara, hidup adalah sebuah pilihan. Dan tentu setiap kita mau atau tidak mau akan membuat sebuah keputusan di dalam masa-masa yang akan kita hadapi, terutama di masa-masa yang sulit. Memang hidup tidak pernah menjanjikan semuanya serba nyaman, semuanya menyenangkan. Ada banyak lika-liku kehidupan yang kita lewati dan kita harus lalui, saudara. Terlebih hari-hari di mana kita lalui saat-saat ini, bagaimana kita mengalami masa-masa yang sulit. Itulah sebabnya kita tidak bisa memungkiri keadaan yang kita hadapi hari ini. Ada kesulitan di bidang ekonomi, ada kesulitan
secara sosial, dan semua mengalami masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Usaha perdagangan mengalami kegoncangan, dan kita mengalami banyak kesusahan dan kesulitan hari-hari ini. Oleh sebab itu, mari hari ini, apa yang harus kita lakukan, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Oleh sebab itu saya berdoa, biarlah kita mengambil keputusan yang benar. Dan mari kita akan belajar dari kitab ini. Apa yang harus kita lakukan? Keputusan apa yang harus kita ambil? Terutama di masa yang sulit. Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga sampai yang kedua, bisa menyimpulkan yang pertama yaitu jangan hidup jauh dari Tuhan. Perhatikan ayat ini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara, seperti yang sudah saya katakan tadi, Elimeleh itu artinya Allah adalah raja. Sebetulnya nama Elimeleh ini sangat bagus. Namun sayang sekali, sebagaimana arti daripada nama Elimeleh, namun Elimeleh sendiri tidak menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Kita mencatat ia lebih memilih untuk pergi meninggalkan tanah Efrata, tanah Betlehem Yehuda, dan ia pergi menuju ke Moab. Saudara, Moab adalah gambaran sebuah tanah di mana itu adalah tanah bangsa kafir. Dan Elimeleh menempuh perjalanan ini di mana ia pergi meninggalkan Betlehem Yehuda menuju ke Moab. Artinya Elimeleh telah mengambil keputusan ia hidup jauh daripada Tuhan. Sebab Elimeleh pergi dari tanah Yehuda ke negeri asing yang bernama Moab. Dan Moab adalah gambaran negeri penyembah berhala, dan Moab adalah musuh bebuyutan daripada bangsa Israel. Akan tetapi, kalau kita melihat di sini, jelas apa yang diambil oleh Elimeleh itu memang secara logika itu wajar, tetapi secara rohani, maka di mata Tuhan Elimeleh sebetulnya ia seperti tidak percaya kepada Allah yang akan mengontrol akan segala situasi kehidupan umat Israel. Dan ini menunjukkan sebuah tanda bagaimana Elimeleh ia telah meninggalkan Yehuda, ia telah berpindah ke Moab, dan ini adalah bukti bagaimana Elimeleh mengambil keputusan yang salah karena ia hidup jauh dari Tuhan. Saudara, ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Mari di masa-masa yang sulit, mari kita belajar dari kisah Elimeleh. Mari kita jangan hidup jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan akan Tuhan. Mari kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita harus hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sebab hanya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Mari andalkan Tuhan di segala situasi hidup kita, saudara. Oleh sebab itu mari jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari jangan hidup jauh daripada hadirat Allah. Oleh sebab itu saya percaya hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami ketenangan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami pertolongan dan kuasa Allah dinyatakan dalam hidupnya. Nah, inilah saudara yang pertama. Mari di masa-masa yang sulit, mari kita ingat jangan hidup jauh dari Tuhan. Berapa banyak saya melihat orang-orang yang ketika di masa-masa yang sulit, di masa-masa di mana mereka menghadapi hal-hal yang tidak mudah, tetapi ketika mereka justru meninggalkan Tuhan,
mereka hidup jauh dari Tuhan, maka yang terjadi, keadaan tidak pernah mengubah, keadaan tidak pernah berubah, dan mereka justru mengalami sesuatu yang jauh lebih buruk dari apa yang semula mereka alami. Mengapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan, karena mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan, karena mereka tidak mengambil keputusan yang benar, di mana mereka harus lebih dekat dengan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, dan hidup lebih lagi di dalam hadirat-Nya, mengalami kuasanya, menikmati kekuatannya, dan mengalami pertolongan daripada Allah. Nah, saudara, yang kedua, kalau tadi yang pertama dikatakan jangan hidup jauh dari Tuhan. Nah, yang kedua, dari Rut pasal yang pertama, ayat yang keempat, saya menyimpulkan, yaitu jangan hidup di luar jalur Tuhan. Nah, mari kita akan lihat di ayat 4. Dikatakan firman Tuhan seperti ini, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saudara, inilah keputusan yang diambil pada waktu itu ketika Elimelech sudah meninggal, saudara. Maka perempuan yang bernama Naomi ini mengambil perempuan Moab untuk dijadikan menantunya dan menikah dengan anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Dan kedua wanita itu bernama Orpa dan yang kedua adalah Rut. Saudara, kalau kita pelajari di dalam kitab Taurat, Tuhan sebetulnya sudah memerintahkan dan memperingatkan supaya umat Tuhan itu tidak menjalin hubungan dengan orang-orang Moab. Ini dapat kita baca di dalam kitab Ulangan 23 ayat yang ketiga sampai yang keenam. Tetapi rupanya Elimelech mengabaikan peringatan ini, dan akhirnya kedua anaknya mengawini perempuan Moab. Dan ini menandakan mereka telah melanggar firman Tuhan, dan mereka mengambil keputusan sesuatu yang sebetulnya dilarang oleh Tuhan. Keluarga ini telah mengambil jalan pintas, jalan yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Mereka memilih mengambil perempuan Moab, dan di masa-masa sulit mereka ternyata justru hidup menyimpang dari jalan Tuhan, hidup keluar dari jalur Tuhan. Saudara, ini menjadi sebuah pelajaran yang penting untuk kita perhatikan. Di masa-masa yang sulit memang semuanya tidak mudah, saudara. Tetapi sesulit apapun, jangan kita mengambil jalan yang mudah. Ya, kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang mudah, terutama hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Dan sebaliknya, apapun yang kelihatannya sepertinya itu baik, sepertinya itu jalan yang benar, tetapi kalau itu adalah sebuah cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sebuah cara yang melanggar firman Tuhan, kita tidak boleh menempuh jalan itu, saudara. Oleh sebab itu, saya percaya sebaik apapun kelihatannya, cara-cara tersebut justru akan membuat permasalahan yang lebih rumit bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita harus kuasai diri kita. Kita harus lebih lagi waspada di masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita jangan terbuai dengan janji-janji yang menyenangkan dari cara-cara dunia yang mencoba menarik kita keluar dari jalan Tuhan untuk kita melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nah, saudara, terkadang memang ada banyak hal Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebetulnya semua yang terjadi, semua yang kita alami, itu sebetulnya memang kita sedang diajar Tuhan untuk melihat rencananya yang lebih besar bagi hidup kita. Tetapi berapa banyak orang yang tidak sabar, berapa banyak orang yang tidak bisa menguasai diri, sehingga mereka keluar dari rencana Allah dan mereka mengambil jalan yang keliru. Mereka mengambil jalan yang keluar dari jalur Tuhan. Mereka menempuh jalur yang tidak benar, yang melanggar firman Allah. Sudah, mari hari ini kita belajar bahwa di masa-masa yang sulit
itu memang tidak mudah. Masa-masa di mana kita harus melewati kesulitan, kesusahan, banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Namun ingat baik-baik dua perkara yang kita bisa pelajari dari kisah keluarga Elimelek, sehingga kita akan lebih bijak, kita lebih waspada. Oleh sebab itu mari yang pertama, jangan hidup jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, jangan hidup di luar jalur Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.